Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najarisa Juwana dengan NPM 2221700008. Di sini saya akan menjelaskan salah satu negara berkembang. Di sini saya mengambil negara berkembangnya itu adalah Sudan. Mengapa Sudan dan Sudan Selatan terpecah? Hingga tahun 2011, Sudan adalah negara terbesar di Afrika. Namun jika dilihat dari sebaran agama, negara tersebut sudah terpecah sebelum tahun 2011. Wilayah selatan dihuni oleh umat Kristen dan wilayah utara mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena pemerintahan negara tersebut berlokasi di Khartoum, wilayah Muslim, maka wilayah selatan merasa diabaikan dan dirugikan. Dan ketegangan ini menyebabkan perang saudara yang berlangsung lebih dari 20 tahun hingga tahun 2005. Ketika perjanjian damai ditandatangani oleh kedua belah pihak, wilayah selatan diperbolehkan memutuskan melalui pemungutan suara apakah harus menjadi negara merdeka atau tidak. Dengan 99% suara mendukung, Sudan Selatan akhirnya menjadi negara merdeka pada 9 Juli 2011, beribu kota di Juba. Yang pertama yaitu geografi fisik di negara Sudan. Nah, Sudan adalah negara terbesar ketiga di Afrika berdasarkan wilayah daratan dengan luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Sudan berbatasan dengan Mesir di utara, Eritrea dan Laut Merah di timur, Ethiopia di tenggara, Sudan Selatan di selatan, lalu Republik Afrika Tengah di barat daya, dan Chad di barat, dan Libya di barat laut. Untuk iklimnya sendiri, sebagian besar wilayah memiliki iklim kering dan atau semi kering, terutama di utara atau gurun. Di selatan terdapat iklim tropis yang lebih lembab. Lalu untuk topografinya, Sudan terdiri dari dataran rendah dan gurun, seperti gurun Nubia di timur laut, serta dataran tinggi dan pegunungan seperti pegunungan Nuba. Sungai Nil dan anak-anak sungainya merupakan fitur utama geografis. Selanjutnya, geografi sosial manusia. Nah, di negara Sudan ini dipengaruhi oleh budaya, agama, dan dinamika sosial ekonomi. Untuk populasi penduduknya yaitu sekitar 48 juta jiwa pada tahun 2024. Sebagian besar penduduk tinggal di sekitar Sungai Nil karena tanahnya yang subur. Lalu untuk etnis dan budaya yaitu kelompok Arab yang mendominasi secara politik dan sosial. Untuk Afrika non-Arab seperti suku Nuba dan Fur berada di wilayah barat dan selatan. Untuk Beja, etnis kuno yang tinggal di wilayah timur memiliki budaya dan bahasa yang unik. Untuk agama dan kepercayaannya sendiri yaitu bermayoritas Muslim Sunni yaitu 90%. Sebagian kecil penduduk Kristen terutama di wilayah perbatasan selatan dan Khartoum. Kepercayaan tradisional masih dianut oleh beberapa kelompok etnis di pedalaman. Untuk bahasanya sendiri yaitu bahasa Arab dan Inggris adalah bahasa resmi. Dialek lokal dan bahasa etnis seperti Beja dan Nubian masih digunakan juga. Selanjutnya, analisis indikator kualitatif dan kuantitatif serta ciri negara berkembang. Nah, untuk indikator kualitatifnya yaitu etos kerja. Masyarakat Sudan umumnya memiliki nilai kerja dan ketahanan, tetapi tantangan besar seperti pengangguran yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi. Lalu untuk pola pikirnya, masyarakat terhadap pekerjaan seringkali dibentuk oleh kondisi sosial dan budaya. Selanjutnya, tingkat pendidikan. Nah, keterbatasan anggaran untuk sektor sosial termasuk pendidikan berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat literasi di kalangan pemuda. Lalu selanjutnya, tingkat kesehatan. Nah, tingkat kesehatan di negara Sudan ini masih tingginya penyakit menular. Lalu akses kesehatannya juga terbatas. Lalu gizi kesehatan ibu dan anak juga yang buruk. Lalu selanjutnya mata pencaharian. Nah, di negara Sudan ini mata pencahariannya yaitu pertanian, peternakan, dan industri perminyakan. Lalu yang terakhir kesadaran hukum. Nah, di Sudan ini masih mengandalkan hukum keluarga yang dipengaruhi oleh mazhab Hanafi. Perkawinan dan kewarisan di Sudan dipengaruhi oleh hukum Islam. Untuk indikator kuantitatif di negara Sudan yaitu pendapatan per kapitanya 2.800 US dollar pada tahun 2023. Lalu tingkat pertumbuhannya juga 2,55% pada tahun 2024. Lalu untuk angka kematiannya yaitu 6,1 pada tahun 2024. Lalu tingkat kelahirannya yaitu 33,1
pada tahun 2024. Lalu untuk usia harapan hidupnya juga 67,8 tahun 2024. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa di negara Sudan ini indikator kuantitatifnya menunjukkan bahwa negara berkembang. Untuk ciri-ciri negara berkembang yaitu etos kerjanya yang rendah, lalu pola pikirnya rendah, terus pendidikannya juga rendah, mata pencahariannya dominan, terus tingkat kesehatannya juga rendah, terus tingkat kesehatan hukumnya juga rendah. Nah, untuk ciri-ciri umumnya sendiri memiliki berbagai masalah pendudukan. Lalu yang kedua, produktivitas masyarakat masih didominasi oleh barang-barang primer. Lalu yang ketiga, sumber daya alam belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu yang keempat, ketergantungan terhadap negara-negara maju. Lalu yang kelima, keterbatasan fasilitas umum. Lalu yang keenam, tingkat kesadaran hukum, kesetaraan gender dan penghormatan. Lalu yang ketujuh, tingkat pendidikan masih rendah. Dan yang kedelapan, tingkat pendapatan juga masih rendah. Nah, untuk selanjutnya yaitu sumber daya alam di negara Sudan. Yang pertama itu ada minyak bumi. Minyak bumi di negara Sudan ini sudah relatif sedikit karena kebanyakan berada di negara Sudan Selatan. Lalu yang kedua ada emas, biji besi, dan mineral serta lainnya. Dan untuk karet Arab berada 80% dari produksi dunia. Untuk sumber daya pertanian yaitu yang pertama tanahnya subur di sepanjang sungai Nil untuk tanaman seperti kapas, sorghum, dan gandum. Lalu yang kedua, peternakan domba dan unta juga merupakan bagian penting utama ekonomi pedesaan. Lalu selanjutnya yaitu sumber pendapatan. Nah, di negara Sudan ini yaitu memiliki ekspor emas, yaitu merupakan komoditas utama bagi penghasilan negara Sudan. Lalu produk pertanian seperti kapas, biji wijen, dan karet Arab. Nah, itu juga merupakan salah satu pendapatan bagi negara Sudan tersebut. Dalam sektor pertanian, mayoritas penduduk bekerja di sektor ini, namun infrastruktur irigasi yang terbatas membatasi produksi. Untuk bantuan internasional, sudah memiliki bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional akibat konflik dan bencana alam. Nah, selanjutnya yaitu masalah-masalah yang berada di negara Sudan. Yang pertama itu adalah masalah politik. Yang pertama itu konflik internal wilayah seperti Darfur dan Nil Biru terus dilanda perang saudara akibat perebutan sumber daya dan diskriminasi etnis. Lalu ketidakstabilan pemerintahan, kudeta militer berulang, dan korupsi memperburuk pengelolaan negara. Lalu yang kedua, masalah ekonomi. Inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok melonjak akibat inflasi lebih dari 200%. Lalu ketergantungan pada sumber daya primer. Negara Sudan ini bergantung pada ekspor emas dan karet Arab tanpa diversifikasi ekonomi. Lalu kemiskinan dan pengangguran juga lebih dari 45% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengangguran mencapai 30%. Lalu yang ketiga, masalah sosial. Nah, krisis kemanusiaan, konflik menciptakan jutaan pengungsi internal dan kelangkaan pangan. Lalu pendidikan dan kesehatan terbatas. Layanan dasar tidak memadai terutama di pedesaan dengan tingkat melek huruf hanya 60%. Diskriminasi gender juga, praktik budaya seperti pernikahan dini dan FGM masih terjadi. Lalu yang keempat, masalah lingkungan. Penggurunan. Nah, gurun Sahara terus meluas merusak lahan subur. Lalu kelangkaan air bersih juga, infrastruktur air minum masih memanfaatkan dari Sungai Nil. Lalu perubahan iklim, kekeringan semakin sering mempengaruhi hasil pertanian yang makin berkurang. Lalu yang kelima, masalah infrastruktur, transportasi dan energi, jalan dan listrik terbatas menyulitkan akses ke pasar dan layanan dasar. Selanjutnya, fakta-fakta unik yang ada di negara Sudan. Ternyata bukanlah Mesir, namun Sudan. Ya, negara Sudan. Sudan merupakan negara dengan jumlah piramida terbanyak di dunia. Tercatat kurang lebih 220 piramida dibangun di Sudan. Jumlah piramida ini hampir 2 kali lebih banyak dari jumlah piramida di Mesir. Seluruh piramida di Sudan dibangun di bagian utara, yaitu di Jebel Barkel, Meru, dan Napatan. Piramida-piramida tersebut dibangun oleh kerajaan Kushite dari bangsa Nubia.
bentuk piramida di Sudan memang tidak sebesar dan semegah piramid di Mesir, namun memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat pemakaman raja dan ratu dari bangsa Nubia. Sudan merupakan negara penghasil emas ketiga terbesar di Afrika setelah Afrika Selatan dan Ghana. Sudan merupakan penghasil gum arabik terbesar di dunia. Gum arabik digunakan untuk bahan dasar obat-obatan, kosmetik, semir sepatu, cat air, minuman, dan lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari negara berkembang yaitu negara Sudan yang bisa saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.